balik lagi sama aku Belina. Sekarang aku mau sharing senjata atau perlengkapan apa sih yang harus mom sediakan setelah melahirkan. Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, komen, dan di share di seluruh sosial media yang kamu punya. Nah, yang pertama yang harus mom sediakan itu adalah korset. Di sini aku punya dua model korset. Yang pertama ini model celana, dan yang kedua ini adalah model yang biasa dililitin ke pinggang. Ini lumayan nyaman sih dipakai, bahkan aku tidur aja aku pakai ini. Jadi karena lebih mudah aja gitu pemasangannya, tinggal shirt aja kayak pakai celana gitu kan. Di sini juga bagian depan dan bagian belakangnya ada tulang kayak gini, sisi kanan dan kirinya. Jadi menjaga agar dia stay berada di perut kita, menjaga supaya perut kita nggak menggendut gitu kan. Terus yang kedua model yang kayak gini yang biasa langsung dililitin ke pinggang, tapi aku kurang nyaman pakai ini karena ya jadi nggak nyaman aja gitu geraknya gitu, karena dia kurang elastis dan agak keras gitu. Dan aku nggak menyarankan penggunaan korset kayak gini ataupun celana ini bagi moms yang proses persalinannya secara sesar ya, karena berisiko untuk memperparah luka yang moms miliki gitu. Selanjutnya adalah moms pastinya harus punya baju tidur atau daster yang berkancing kayak gini. Ini contoh baju tidur yang aku punya yang berkancing. Jadi gampang, tinggal dibuka kayak gini. Tentunya untuk memudahkan kita untuk melakukan proses mengasihi atau menyusui anak kita. Ada pilihan lain biasanya karena model sekarang itu banyak yang macam-macam ya. Nah, ini modelnya itu yang bolong kiri kanan kayak gini. Ini ada bolongnya kayak gini. Jadi gunanya juga supaya mempermudah kita mengasihi bayi kita gitu. Nah, lebih nyamanan mana sih pakai yang bolong kiri kanan kayak gini atau yang kancing ya? Menurut aku sama aja, cuman kekurangannya yang baju berkancing kayak gini adalah resiko kita bisa aja lupa untuk mengancinginnya kembali, karena aku sendiri pernah mengalami itu. Jadi kelabakan sendiri, oh iya lupa gitu. Jadi menurut aku lebih nyaman yang bolong kiri kanan kayak gini aja gitu, tapi senyamannya moms aja. Kadang juga ada yang gak nyaman kayak gini, kayak gak pakai baju gitu mikirnya. Nah, selanjutnya adalah apron menyusui. Ini apron menyusui ya, bukan apron untuk masak. Nih, bentuknya tuh kayak gini. Jadi dia kotak aja gitu biasa, tapi bagian tengahnya ada bagian yang keras kayak gini supaya memberi udara untuk bayi kita supaya nggak sesak. Contoh pemakaiannya tuh kayak gini. Jadi di sini itu ada tali yang diikat ke cantolannya kayak gini. Jadi kayak pakai apron biasa aja, langsung dipakai kayak gini. Nah, ini yang ngebantu kita supaya kita bisa ngelihat bayi kita gitu, dan bayi juga nggak sesek di dalam. Jadi gini aja, langsung ditutupin aja bayinya kayak gini. Ini berguna banget, biasanya dipakai buat working mom untuk menyusui di tempat kerja gitu kan, tapi di tempat pokoknya dipakai untuk di tempat umum gitu. Dan selanjutnya adalah ini bantal menyusui. Ini tuh benar-benar sangat bermanfaat banget. Aku tuh ngerasain banget manfaatnya pakai ini, karena ini ngebantu untuk menopang bayi kita saat kita sedang menyusui bayi kita gitu. Jadi dipakainya tinggal dicantelin aja ke pinggang kayak gini, dan bayi kita nanti akan terpangku oleh dia kayak gini. Jadi kita nggak capek untuk ngegendong-gendong bayi kita. Terus moms harus punya bra menyusui kayak gini. Ini tuh gunanya juga untuk membantu kita supaya lebih mudah untuk proses mengasihi bayi kita. Dan selanjutnya moms harus punya breast pad yang kayak gini. Ini itu gunanya supaya ASI kita nggak luber kemana-mana. Jadi fungsinya itu adalah menyerap ASI itu sendiri supaya nggak nembus ke pakaian kita. Kemudian yang gak kalah penting itu adalah ini alat pompa ASI. Moms harus selalu rutin untuk melakukan pompa ASI karena itu akan membantu produksi ASI kita. Nah, untuk yang pengen tahu gimana cara meningkatkan produksi ASI, videonya nanti linknya aku taruh di description box ya.
Nah, di sini ada alat untuk pompa ASI-nya. Biasanya ini nanti ada selangnya yang disambungkan ke sini. Jadi ini corong dan botol ASI yang untuk menampung ASI kita. Terus setelah melakukan perah ASI, kemudian kan disalin tuh. Nah, tempat salinnya untuk kita simpan di terus setelah kita melakukan perah ASI, kemudian kan ASI-nya akan kita simpan ke freezer. Nah, untuk menyalinnya di sini aku ada, biasanya pasti Mams akan pakai kantong ASI kayak gini untuk menyalinnya, atau pilihan kedua Mams bisa pakai botol ASI kayak gini. Jadi gimana Mams nyamannya aja, tapi kalau aku sendiri pakainya lebih nyaman yang kantong ASI kayak gini aja gitu. Terus di sini aku punya cooler box. Ini itu gunanya untuk menyimpan ASI kita kalau kita berpergian gitu. Jadi di sini itu sebetulnya ini modelnya macam-macam ya. Ada yang bentuk tas, ada yang bentuk sling bag gitu. Tapi aku punyanya yang kayak gini. Jadi gimana Moms aja mau belinya yang seperti apa gitu. Fungsinya sama aja. Di sini itu dalamnya itu kayak gini, jadi kayak ada bahan aluminium foilnya gitu untuk menjaga suhu supaya ASI kita tetap dingin atau beku gitu. Nah, biasanya untuk pembelian ini itu sepaket dengan gel ice pack kayak gini. Jadi ini nanti kita bekukan dulu sampai keras ya, sampai beku. Nah, fungsinya juga untuk menjaga supaya ini tetap dingin, jadi ASI-nya juga tetap terjaga suhunya gitu. Nah, yang terakhir yang gak kalah penting dari yang lain adalah Mams harus menyetok makanan favorit Mams sendiri. Gunanya apa? Untuk sebagai ASI booster kita, jangan takut untuk makan makanan apapun. Tetap makan makanan favorit yang Mams sukai. Nah, itu tips dari aku apa aja perlengkapan Mams setelah melahirkan. Semoga bermanfaat ya Mams. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.